waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah terdengar jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di menjelang akhir bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus menambah ilmu, untuk terus meningkatkan ibadah amalan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ridhoi kepada kita agar kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan banyak kebaikan, keberkahan, kefahaman, dan Allah golongkan kita ke dalam golongan para ahlul Quran, dan insyaallah kita dipertemukan kembali di dalam surga Firdaus al-A'la insyaallah. Baik, di sini saya mohon izin untuk yang terhormat Bapak Ibu dosen, juga para tamu-tamu undangan, dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan hal yang singkat yang bisa di-sharing hari ini bisa diambil manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam aktivitas harian kita, dan khususnya ini Allah ridho kepada kita dan Allah golongkan kita ke dalam golongan para ahlul Quran insyaallah. Oke. Insyaallah hari ini kita akan membahas bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya. Bahkan setelah ada ayat ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ayat umum yang menjelaskan bahwasannya kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan atau disyariatkan untuk berpuasa. Namun di sini bentuknya umum. Baru ayat berikutnya disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwasannya adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka Al-Quran ini menjadi perkara yang spesial di dalam bulan Ramadan. Setelahnya disebutkan famang syahida minkumus syahra falyasum. Apabila kita mendapati bulan tersebut, maka berpuasa. Ya, jadi anjuran berpuasa itu ketika di bulan Ramadan hadir ketika dijelaskan sebelumnya mengenai Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Artinya salah satu keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan adalah dengan turunnya Al-Quran, maka salah satu hikmahnya ketika
sesuatu hal itu turun atau hal yang penting yang akan disambut adalah dengan kondisi kita berpuasa. Maka kita menyambut Al-Quran ini yang turun kepada kita semuanya dengan kondisi bersih, dengan kondisi kita sedang dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam kondisi maksiat, karena ketika berpuasa pun kita dilarang untuk bermaksiat, ya. Maka ini melatih diri kita agar senantiasa bersih sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak dosen, bahwa hasil akhir kita harusnya kita ini kembali dalam kondisi suci, kondisi bersih, tidak ada dosa, dan mudah-mudahan akhir nanti kita semuanya bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika bulan Ramadan menjadi bulan turunnya Al-Quran, maka Al-Quran punya keistimewaan, punya keutamaan. Dan keutamaan itu tidak hanya didapati di bulan Ramadan saja. Keutamaan kemuliaan Al-Quran juga bisa didapati oleh orang-orang yang berinteraksi atau sesuatu hal yang berhubungan dengan Al-Quran tersebut. Ya, seorang yang berhubungan dengan Al-Quran tersebut. Misalkan Al-Quran turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kitab-kitab lain juga turun pada nabi-nabi terdahulu, pada rasul-rasul terdahulu. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih menjadi orang yang lebih mulia, bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, dikarenakan salah satunya adalah risalah Al-Quran turun kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kemuliaan Al-Quran itu, Allah jadikan Rasulullah sebagai orang yang paling mulia di seluruh dunia, baik itu fid dunya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Tidak hanya sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Maka Al-Quran itu turun melalui perantara Jibril alaihi salam. Ya. Maka Jibril menjadi ruhul amin, menjadi penghulunya para malaikat. Karena Al-Quran turun melalui perantara Jibril alaihi salam. Ya, maka kemudian Jibril menjadi malaikat yang paling utama. Lalu Al-Quran, risalah Al-Quran ini turun kepada umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk umat yang sangat dimuliakan. Bahkan kemuliaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melebihi dari umat-umat terdahulu, dikarenakan adanya risalah Al-Quran turun kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah pilih bulan Ramadan menjadi bulan turunnya Al-Quran. Maka bulan Ramadan kita sudah tahu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hidangan-hidangan yang luar biasa, penuh dengan rahmat, keberkahan, dan juga ampunan yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa menikmati dengan semaksimal mungkin. Dan kemudian Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan, dikarenakan karena Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Maka jika kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu menjadi malam yang luar biasa untuk kita. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahkan disebutkan Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak sama, artinya jauh lebih baik. Bisa saja 100.000, bisa 1 juta, bisa lebih dari itu. Dengan syarat kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan sehingga Allah berkenan untuk memberikan malam Lailatul Qadar, dan Allah berkenan juga untuk memberikan keutamaannya kepada kita semuanya. Artinya semua hal yang berinteraksi dengan Al-Quran, semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah akan memberikan kemuliaan tidak hanya untuk kita
tapi juga untuk semua hal yang insya Allah berinteraksi dengan Al-Quran. Maka insya Allah kita akan membahas sedikit banyak mengenai keutamaan-keutamaan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas. Ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inna lillahi ahlina minan nas. Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari golongan manusia. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, man hum? Siapakah mereka? Qal hum ahlul Quran. Mereka yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul Quran. Ya, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan juga pilihannya. Betapa luar biasanya ketika kita sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga. Bahkan ketika kita mempunyai keluarga dari golongan manusia, ya, golongan kita, antara kita dengan saudara kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, tetangga, kerabat kita semuanya. Ketika kita menganggap mereka sebagai keluarga, maka apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi hal-hal yang berhubungan dengan mereka menjadi prioritas bagi kita. Kita dahulukan kebutuhan-kebutuhan mereka, baru kita mendahulukan kebutuhan orang lain. Itu baru levelnya manusia. Ketika kita membicarakan mengenai level Allah Subhanahu wa taala, pasti jauh lebih daripada apa yang berada di level manusia. Ketika kita sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saja urusan dunia, urusan akhirat sudah pasti akan kita dapatkan, sudah pasti semuanya akan dilancarkan. Karena kita sudah dianggap oleh Allah sebagai keluarga. Ketika keluarga itu membutuhkan apapun, bahkan sebelum kita meminta, Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberikan langsung kepada kita. Ya, tidak hanya kebutuhan ukhrawi, tidak hanya kebutuhan akhirat. Karena kita berpikir bahwa ketika kita berhubungan dengan Al-Quran itu, kebanyakan dari kita berpikir bahwa itu pasti urusannya hanya dengan akhirat saja. Itu pasti urusannya hanya dengan surga dan neraka saja. Tidak. Kebutuhan dunia pun bisa diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipenuhi, bisa dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya urusan dunia. Itu hal yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menjadi hal yang paling utama ketika kita sudah digolongkan ke dalam golongan para ahlul Quran. Namun ketika kita berusaha ingin menjadi golongan para ahlul Quran, tidak mudah, prosesnya panjang. Ada butuh pengorbanan yang luar biasa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk ke dalam golongan para ahlul Quran. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa intensif berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa benar-benar menjadikan Al-Quran itu petunjuk dan pedoman bagi kita. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar dijadikan sebagai mahar. Mungkin banyak dari kita yang kemudian mas kawinnya itu Al-Quran dan seperangkat alat sholat, yang kemudian akhirnya jadi pajangan saja. Ada yang hanya sebagai dipajang di pintu dan jadi tolak bala supaya tidak datang keburukan-keburukan ke rumah kita. Justru ini malah jadinya kesyirikan bisa saja. Atau Al-Quran itu ya cuma sebagai buku biasa saja, gitu. Tidak ada hal yang spesial. Padahal kalau kita lebih mendalami lagi mana-mana dan keutamaan-keutamaannya, luar biasa. Kita akan mendapati banyak keutamaan yang akan kita dapati, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu baru satu hadis yang menyebutkan itu. Ada lagi kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ternyata nilai dari bacaan kita itu
itu nilainya sangat fantastis, sangat luar biasa. Mungkin kita menilai banyak dari kita ketika membaca Al-Quran itu ya sama dengan ketika membaca buku-buku biasa. Padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan kepada kita, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun atau kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menegaskan kepada kita bagaimana nilai dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Ketika kita membaca Al-Quran, maka nilainya itu bukan sekali baca, bukan per ayat, namun bacaan yang kita baca itu nilainya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Ya, yang baca satu huruf di dalam Al-Quran itu senilai dengan satu kebaikan. Dan kebaikannya itu kemudian dilipat gandakan menjadi 10. Artinya satu huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu berarti senilai dengan 10 kebaikan. Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, la aqul. Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Masya Allah, luar biasa. Kita hanya sekedar baca alif lam mim. Insya Allah kita dapat 30 kebaikan. Kalau kebaikan itu dinilai sama dengan satu kebaikan, bagaimana kita menyingkirkan duri atau penghalang yang ada di jalan, maka hanya dengan baca alif lam mim itu kita sudah menyingkirkan 3 kali. Kalau kita mau mendapatkan 100 kali, berarti kita harus menyingkirkan 100 duri yang ada di jalanan. Tapi di sini kita hanya perlu untuk membaca 100 huruf di dalam Al-Quran. Coba saja hitung, ketika kita membaca di surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim saja, sudah berapa kebaikan yang akan kita dapatkan? Sudah lebih dari 100-an. Alhamdulillahirabbil alamin, ditambah lagi Ar-Rahmanir-Rahim sampai ke akhir surah di surah Al-Fatihah, ditambah lagi di surah Al-Baqarah, seterusnya sampai di surah An-Nas, satu Al-Quran sudah kita baca. Masya Allah. Jadi mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan itu sangatlah mudah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita berhubungan dengan Al-Quran. Karena hitungannya itu hitungan luar biasa. Bukan hitungan sebagaimana kita melakukan aktivitas biasa. Ini aktivitas yang luar biasa. Bahkan batasan bacaan Al-Quran itu kita bebas. Tidak membutuhkan modal yang banyak, hanya kita butuh kesabaran dalam membaca. Butuh berapa lama kita mampu untuk membaca. Ketika kita berhubungan dengan sedekah, makin banyak sedekah, insya Allah makin baik juga pahalanya. Lipatnya makin banyak. Tapi modal yang kita keluarkan kan besar. Puasa, kita mau lama-lamain juga nggak boleh. Pokoknya waktunya terbenam matahari kita sudah harus buka. Nggak bisa lagi. Dan wajibnya pun hanya di bulan Ramadan saja. Sholat misalkan, sholat itu mau kita tambah. Sholat zuhur saya mau 5 rakaat, nggak boleh. Sholat subuh kita mau 3 rakaat, 4 rakaat, nggak bisa. Tetap udah paten. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, udah nggak bisa kita tambah. Tapi Al-Quran, kita mau baca 1 juz sehari, mau baca 2 juz sehari, mau baca 3 juz sehari, mau baca 4 juz sehari, mau baca 5 juz. Kalau kita mampu, silahkan. Kalau kita masih kuat, silahkan. Dimanapun kita bisa. Di kendaraan kah? Di rumah kah? Di rumah makan sambil menunggu berbuka. Kita bisa sambil membaca Al-Quran. Tidak ada batasan. Kapanpun, dimanapun,
modalnya sedikit kan. Tapi pahala yang bisa kita dapatkan itu sangatlah luar biasa, Masya Allah. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah kita mau mengambil pelajaran ini? Apakah kita mau mengambil keutamaan ini? Apakah kita mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kebaikan ini? Maka kalau ingin, kalau kita mau, ya mau saja, insya Allah silahkan baca. Gak masalah, baca sedikit mau baca banyak, kedua-duanya sama-sama bisa mendapatkan kebaikan yang sama. Nilainya, pengalinya sama. Ya, jadi jangan sampai khususnya di bulan Ramadan ini kita sia-sia. Artinya kita melewati hari-hari di bulan Ramadan ini tanpa ada interaksi bersama dengan Al-Qur'an. Na'udzubillah. Ya, sangat menyesal sekali gitu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Padahal bulan Ramadan sudah dimuliakan karena adanya Al-Qur'an, tapi kita senantiasa tidak sedikit pun menyentuh Al-Qur'an, tidak sedikit pun membaca Al-Qur'an, tidak sedikit pun membicarakan atau mendengarkan Al-Qur'an. Maka sia-sialah kita. Bahkan para ulama terdahulu ketika masuk bulan Ramadan, mereka kemudian mensedikitkan aktivitas-aktivitas umumnya, mengajarnya, aktivitas-aktivitas lainnya, yang kemudian kembali memperbanyak interaksi mereka dengan Al-Quran, kembali memperbanyak tilawah dengan Al-Quran, kembali berlomba-lomba dengan Al-Quran. Banyak sekali kemudian yang berwasiat, yang menasehati kita agar senantiasa kita mulai memperbanyak Al-Quran. Apalagi kita sudah mau masuk 10 hari terakhir. Rasulullah SAW biasa mengencangkan sabuknya. Udah mulai lagi untuk setel ulang, mengencangkan baut-bautnya supaya gasnya itu bisa kembali lebih kencang ketika masuk 10 hari terakhir. Jangan sampai justru kita kebalikannya. Gitu. Masuk 10 hari terakhir, malah kita makin lemah, makin lemas, makin banyak yang harus kita belanjakan, dan makin sering kita keliling-keliling mall. Gitu. Jadinya amalan kita itu tawafnya ke mall. Gitu. Bukan hadir di masjid, bukan kita berinteraksi bersama dengan Al-Quran, bukan memperbanyak ibadah. Na'udzubillah. Sehingga kita jadi disibukkan oleh perkara-perkara dunia yang sebenarnya itu justru bisa menyebabkan kita menjadi sia-sia. Ya, jadi hati-hati. Kadang setan itu menggoda kita dengan sesuatu hal yang iming-imingnya kadang baik. Tidak hanya sesuatu hal yang keburukan, tapi sesuatu hal yang baik. Masa di apa namanya? Mau Idul Fitri kita nggak siap-siap sih, nanti kan ada tamu banyak gitu. Jadi kita harus siap-siap banyak makanan nih. Gitu. Akhirnya kita sibuk belanja, sibuk menyiapkan makanan, ya. Jadi kita akhirnya teralihkan, harusnya kita banyak dekat dengan Al-Quran, tapi kita teralihkan oleh suatu hal yang lainnya. Na'udzubillah. Dan ada perkara lagi yang sangat penting yang harus kita sadari. Ketika di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan minta kepada kita iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayati taqra'u biha. Allah Subhanahu wa taala akan minta kepada kita iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Baca apa? Baca Al-Quran. Kama kunta turattilu fid dunya. Bacaan Al-Quran yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dibaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan yang sebagaimana tartilnya di dunia. Maka ini menjadi perkara yang luar biasa. Ketika kita sudah tahu mengenai keutamaan dengan Al-Quran, ketika kita sudah tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu banyak keutamaan, banyak pahalanya, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga akan meminta kita membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar nanti penentu di mana surga yang akan kita datangi, tingkat sampai manakah, itu ditentukan oleh
bacaan yang kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan disyaratkan kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kita baca tartil di dunia. Maka pertanyaannya adalah, bagi kita yang belum bisa baca Al-Qur'an, bagi kita yang mohon maaf bacaan Al-Qur'annya masih biasa-biasa saja, bacaan Al-Qur'annya yang masih banyak salahnya, yang bahkan ketika kita baca di hadapan manusia, misalkan kita tadi ada yang tilawah, terus kemudian misalkan gemeteran, kita diminta baca gemetar, ketakutan, khawatir, gugup, grogi. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia aja kita sudah merasakan seperti itu. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jangan-jangan kita ini terdiam bisu. Ketika Allah minta kita untuk membaca, kita tidak bisa sedikit pun mengeluarkan bacaan-bacaan kita. Mengeluarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kemudian apakah nanti kita layak untuk masuk surga? Wallahu a'lam. Kita di dunia hanya semangat membaca karena keutamaan-keutamaan yang didapati oleh pembaca Al-Quran. Tapi kita lupa untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Tapi kita lupa bahwasannya ternyata Allah Subhanahu wa taala minta bacaan kita itu bacaan yang bagus, bukan bacaan yang sembarangan. Nanti insya Allah akan kita bahas sebenarnya bagaimana sih berbahayanya, apakah dampaknya dari bacaan-bacaan kita yang sembarangan itu. Insya Allah akan kita bahas. Ya, jadi kita insya Allah akan mendapatkan surga yang lebih tinggi, itu tergantung dari bacaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lancar ya membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, insya Allah kita mendapatkan surga yang paling tinggi. Mungkin kita bisa masuk ke dalam golongannya bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah lancarkan untuk bisa masuk ke surga bertemu dengan Rasulullah SAW. Insyaallah. Ya, ini menjadi salah satu motivasi saya dahulu ketika saya memulai untuk mau menghafal Al-Quran, mau memulai untuk mempelajari Al-Quran. Salah satu motivasi yang kuat, yang menjadikan saya kuat, yang kemudian menjadikan saya memulai untuk mau intensif menyelesaikan hafalan, mempelajari Al-Quran lebih dalam adalah di hadis ini. Orang tua saya, termasuk salah satu ibu saya, sudah luar biasa memberikan saya banyak kebaikan, banyak kebahagiaan. Sehingga saya menjadi seperti ini, itu ada peran dari ibu saya. Tapi ketika itu saya berpikir, sekaya-kayanya saya di dunia, sehebat-hebatnya saya di dunia, harta banyak belum tentu bisa menjamin kebahagiaan ibu saya. Belum tentu bisa menjamin senyuman ibu saya akan tetap ada, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kemudian saya bisa membalas kebaikan-kebaikan, kebahagiaan yang sudah beliau berikan kepada saya, itu kemudian menjadi PR buat saya. Menjadi hal yang selalu saya pikirkan, bagaimana caranya agar saya senantiasa bisa membahagiakan dia, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau harta mungkin bisa membahagiakan di dunia, tapi tidak bisa membahagiakan di akhirat. Kecuali jika harta kita disedekahkan atas nama beliau. Jika harta kita memang diwakafkan juga untuk nama beliau. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang berhubungan dengan Al-Quran, yang kemudian menjadi motivasi luar biasa saya. Ya.
Barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengamalkan apa yang di dalamnya, niscaya pada hari kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan, akan dikenakan oleh mahkota yang sinarnya jauh lebih terang, jauh lebih baik, jauh lebih indah dibandingkan dengan sinar-sinar yang ada di dunia. Bahkan orang tua kita akan bertanya, kenapa kita kemudian dipakaikan seperti ini? Karena dulu anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi teman-teman sekalian. Kita sudah banyak diberikan kebahagiaan, segala hal dioptimalkan untuk kita hanya demi anaknya. Orang tua berkata, semuanya demi anakku. Tapi kita tidak pernah sedikit pun memikirkan kebaikan untuk ibu kita, ayah kita, orang tua kita. Maka jika kita ingin tahu apa yang menjadi keutamaan kita bisa membahagiakan dunia dan juga akhirat, maka salah satunya adalah dengan menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah, Allah akan muliakan beliau. Allah akan muliakan ibu kita. Allah akan muliakan ayah kita. Allah akan muliakan kedua orang tua kita. Ya, yang kemuliaannya itu mungkin tidak bisa didapatkan dari harta yang kita punya, dari jabatan yang kita punya. Ya. Jadi ini yang menjadi motivasi besar buat saya pribadi, yang kemudian menjadikan saya intensif untuk bisa dekat dengan Al-Quran, untuk bisa mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran, agar senantiasa mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi penolong dan juga menjadi keberkahan, agar ibu saya bisa berkah di dunia dan juga berkah di akhirat, dan mudah-mudahan bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya, insya Allah. Atau jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang nggak punya hafalan. Ya kalau tadi kita menghafalkan Al-Quran, insya Allah orang tua kita akan diberikan mahkota yang luar biasa. Atau jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang nggak mau untuk menghafal Al-Quran, yang nggak mau untuk membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW sudah menegaskan kepada kita, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ya, orang-orang yang tidak punya hafalan Al-Quran di dadanya itu seperti rumah yang reot, rumah yang rusak. Fisiknya kuat, tapi dalamnya rusak. Karena apa? Gak ada Al-Quran di dalam. Ya, kita gak punya hafalan gitu. Tapi alhamdulillah, sepertinya gitu. Kalau kita masih mengaku muslim gitu, masih punya hafalan lah minimal satu surat, gitu. Surah Al-Fatihah. Gitu. Ya, kalau masih muslim dan masih mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya seharusnya kita masih punya satu hafalan, yaitu hafalan Al-Qur'an, surah Al-Fatihah. Itu minimal sekali. Tapi kalau ternyata naudzubillah tidak punya sedikit pun hafalan, bahkan Al-Fatihah pun tidak ada, kita ternyata tidak hafal Al-Fatihah, naudzubillah. Sepertinya tidak layak sebenarnya kita menyandang status beriman, itu sebenarnya tidak layak sepertinya. Karena apa? Surah Al-Fatihah yang menjadi rukun di dalam sholat pun tidak kita hafal. Bagaimana kemudian sholatnya kita? Apakah iman itu kemudian hanya berupa syahadat saja? Apakah Islam itu hanya berupa syahadat saja? Ya, jadi jangan sampai kita tidak punya sedikit pun hafalan. Ya, minimal ya ada Al-Fatihah sama 3 qul ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, minimal itulah. Paling enggak rusak-rusak amat lah. Ya atapnya rusak, pondasinya rusak, masih ada dinding sedikit lah.
meskipun bocoran juga, ya ketiup angin terbang. Ya paling tidak setidaknya ketika kita sudah mengaku sebagai muslim, ketika kita sudah mengaku sebagai mukmin, orang-orang yang beriman, setidaknya kita punya hafalan yang minimal sekali itu Al-Fatihah. Itu udah sangat minimal. Tapi kalau ternyata kita nggak punya hafalan sedikit pun, na'udzubillah. Ya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menyelamatkan kita semuanya, insyaallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kita itu adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka kalau kita mau menjadi orang yang terbaik, manusia yang terbaik, bahkan melebihi dari makhluk, semua makhluk yang ada di dunia maupun di akhirat, ya, rajin-rajinlah belajar Al-Quran. Rajin-rajinlah dekat dengan Al-Quran. Supaya kemuliaan Al-Quran itu bisa kita dapatkan. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, syaratnya belajar Al-Quran, man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, dan juga mengajarkan Al-Quran. Ketika kita sudah sanggup untuk bisa mengajarkan kepada orang lain, ajarkanlah. Meskipun hanya untuk nanti misalkan kakak kita kah, adik kita kah, ibu kita, ayah kita, ya, anak kita, tetangga kita, saudara kita, meskipun hanya keluarga dekat, kerabat, tetangga, atau orang lain pada umumnya. Setidaknya ada orang-orang yang kita sampaikan, ada orang-orang tempat sebagai kita mengajarkan Al-Quran. Tidak hanya sekedar belajar, tapi juga mau untuk berkenan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Dengan syarat belajar itu tidak pernah putus. Ya. Jadi yang namanya belajar Al-Quran itu tidak pernah putus, tidak pernah ada akhirnya. Bukan ila akhiril ayat, bukan sampai akhir ayat, tapi juga sampai akhir hayat, sampai akhir hidup kita. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah waktunya kita sudah selesai untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk mengamalkan Al-Qur'an. Sudah selesai. Waktunya sudah selesai ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita belum dipanggil, masih ada di dunia, maka masih sepanjang itulah hidup kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik itu mempelajari, mengamalkan, ya, mengajarkan kepada orang lain, meskipun hanya satu huruf yang kita ajarkan kepada orang lain, ya. Jadi insya Allah selama urusannya dengan Al-Quran tidak akan pernah ada yang sia-sia, insya Allah. Oke, sampai kemudian kita bisa dilevelkan sebagai bersama dengan malaikat, ya. Al-mahiru bil Quran ma'a safarati kiramil bararah. Ya. Jadi orang yang mahir bersama dengan Al-Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, levelnya itu bersama dengan malaikat. Jadi udah bukan levelnya lagi bawah-bawah. Tapi kalau yang udah mahir ya, berarti dia pandai dalam membaca, pandai dalam memahami, pandai dalam mengamalkan. Gitu. Berarti levelnya itu udah bahkan lebih dari malaikat. Bahkan lebih dari malaikat. Tapi kemudian bagaimana dengan orang-orang yang masih belajar dan terbata-bata? Apakah kemudian keutamaan Al-Quran ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang mahir bersama dengan Al-Quran? Lah, tidak. Keutamaan Al-Quran itu mencakup semuanya. Tidak hanya yang mahir bersama dengan Al-Quran, ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran.
ya, ketika dia masih terbata-bata, wa yatata'ta'u fi, masih mengejakah, masih terbata-bata, masih berusaha untuk membaca Al-Quran dengan lancar, ya, dengan syarat dia tetap belajar, tetap berusaha untuk memperbaiki terus, bukan asal-asalan, ya, bukan asal baca, karena Al-Quran ini bukan mantra. Siapapun yang mau membaca Al-Quran harus belajar. Maka Allah akan memberikan dia lahu ajron, 2 pahala, 2 balasan. Pahala dia berusaha, ya, berusaha membaca meskipun sulit, meskipun antara satu huruf dengan huruf lainnya masih mengeja, dan juga pahala bacaannya dia. Ya. Masya Allah, yang terbata-bata dapat kebaikan, yang mahir juga dapat kebaikan. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa aduh saya udah nggak bisa belajar Al-Quran, saya udah usianya seperti ini, malu. Jangan sampai berpikir seperti itu. Yang terbata-bata, insya Allah Allah berikan banyak kebaikan. Yang mahir juga insya Allah akan berikan banyak kebaikan. Asalkan kita mau, tanya lagi kan gitu. Mau atau tidak? Kalau mau, insya Allah Allah akan berikan kemudahan, kelancaran kepada kita. Kalau kita udah nggak mau, ya sudah. Bagaimana hidayah itu mau turun kepada kita kalau kita tutup pintu untuk kita menerima hidayah tersebut. Kita udah menolak, kita udah nggak mau. Maka buka pintu seluas-luasnya agar kita bisa menerima hidayah yang Allah berikan, sehingga kita bisa terus melakukan banyak kebaikan, insyaallah. Baik, dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kriteria dalam memilih kawan. Ya. Kita diajarkan bagaimana cara-caranya, bagaimana sih supaya kita bisa baik dan juga kita bisa mendapatkan kawan yang baik. Karena apa? Perumpamaan kawan yang baik itu seperti penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Rasulullah mengisyaratkan dengan 2 hal tersebut. Ketika kita berdekatan, ya, berinteraksi dengan penjual minyak wangi, maka insya Allah kita akan ketularan wanginya. Kita akan dikasih minyak wangi. Harumlah kita ketika kita berinteraksi dengan atau berdekatan dengan penjual minyak wangi. Tapi ketika kita berteman dengan pandai besi, kemungkinannya adalah baraknya itu terkena kita sehingga kita terbakar, atau paling tidak asap dari bau bakaran besi itu bisa melekat kepada kita. Ya. Maka pilihlah orang baik untuk bisa menjadi teman untuk kita. Sehingga kita akan ketularan baik. Ya, jangan pilih orang-orang yang suka membuat kerusakan untuk menjadi sahabat kita. Oke. Sebagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, keutamaan Al-Quran bisa kita dapatkan, bisa tertular kepada kita. Kita bisa jadi mulia di dunia maupun di akhirat. Karena kita bersahabat dengan Al-Quran. Ya, justru jangan sampai kita memusuhi Al-Quran. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nah, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongannya, ya, kepada kita di hari kiamat kelak,
Dia akan bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi, membaca, mengamalkan Al-Quran, sehingga kita bisa diamankan, dijauhkan dari segala azab, dan kemudian kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Tapi dengan siapa? Siapakah itu yang disebutkan? Li ashabih. Oleh orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau kita mau mulia, mau utama, mau banyak kebaikan, mau aman, urusan dunianya aman, di-cover oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhiratnya baik semuanya, pilihlah sahabat yaitu Al-Qur'an. Ya, insya Allah dunia akhirat akan bisa kita dapatkan. Ya, itu sekian banyak dari hadis-hadis atau ayat-ayat yang lebih banyak lagi mengenai keutamaan bersama dengan Al-Quran. Ya, jika kita mau mengimani, jika kita mau mempercayai hal itu, insya Allah kita akan mau memulai untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi jika kita tidak mau, menolak untuk mendapatkan kemuliaan-muliaan tersebut, kita tidak percaya dengan hal itu, ya berarti kita hasil akhirnya mungkin kita akan lupa Al-Quran itu seperti apa sih. Atau bahkan kita tidak pernah mengenal yang namanya Al-Quran itu apa. Ya. Jadi berusahalah untuk bisa menikmati hidangan Al-Quran. Karena apa yang saya sampaikan mengenai keutamaan-keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran ini, mungkin saat ini hanya sebagai dongeng. Hanya sebagai cerita biasa. Sebagaimana kalau saya katakan, ini ada minuman. Lagi puasa kita ngomongin minuman ya. Biar seger dulu dah. Ini saya bilang, saya ada minuman, teh lah. Teh ini enak loh. Sangat enak. Enaknya luar biasa. Tapi mungkin kita nggak akan percaya kalau teh itu enak. Kenapa? Kita belum mencicipi, belum merasakan, belum mencium baunya. Belum percaya. Kalau udah nyicipin, udah merasakan baru percaya. Maka kalau kita sudah mencoba, ya, baru sudah mencoba, dan kita sudah merasakan nikmatnya bersama dengan Al-Quran, insya Allah kita akan nambah. Ya. Pertanyaannya makanya kemudian, apakah kita mau mencoba untuk mendapatkan, merasakan kenikmatan itu atau tidak? Kalau kita mau, ya, kalau kita mau, silahkan mencoba hidangan yang sudah Allah berikan kepada kita. Insya Allah, jamin. Ya, itu bukan hanya jaminan dari saya, dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dapatkan, akhirat insya Allah kita aman. Coba saja dulu, coba saja. Dengan penasaran juga nggak apa-apa, coba saja dulu. Coba kenikmatan bersama dengan Al-Quran. Insya Allah kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa cukup bersama dengan Al-Quran. Ya, jadi ini hanya sedikit dari banyaknya keutamaan-keutamaan lagi dari berinteraksi dengan Al-Quran, dan insya Allah selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebenarnya interaksi kita dengan Al-Quran. Karena apa? Seringkali kita terjebak di dalam kondisi ketika bulan Ramadan itu berarti yang harus kita lakukan adalah memperbanyak tilawah. Dan itu sangatlah benar. Sangat diharuskan ketika kita masuk bulan Ramadan, berarti kita harus memperbanyak tilawah, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Namun, kadang kita terjebak dengan kondisi seperti itu. Maksudnya terjebak adalah, kadang kita menjadikan Al-Quran itu hanya nilainya kuantitas saja. Ya, kuantitas. Yang kita utamakan hanya bagaimana kita bisa memperbanyak tilawah. Hanya kita bisa memperbanyak bacaan Al-Quran kita.
Tapi kita lupa bahwasanya sebenarnya ada hal yang sangat lebih penting yang Allah minta kepada kita. Sebagaimana di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kita. Ya. Ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa saja di antara kita yang amalannya paling baik, lebih baik. Ahsanu amala. Bukan aktsaru amala, bukan siapa saja yang amalannya paling banyak, yang lebih banyak. Tapi amalannya yang paling berkualitas itu siapa? Nah, jebakan-jebakan ini yang kemudian yang jatuh kepada kita. Kita banyak tilawah tapi lupa mengenai kualitas tilawah kita. Hal hasil akhirnya adalah kemudian ternyata di akhirat amalan kita itu ditimbang hanya seberat kapas. Banyak secara volume, secara jumlah, tapi ternyata ringan secara timbangan. Yang kita harapkan nanti di akhirat kelak adalah amalan kita itu banyak, tapi juga berbobot, berat. Sehingga ketika diimbang, lebih banyak amalan kita daripada maksiat kita. Jangan sampai kemudian malah kebalikannya. Karena kita beramal itu hanya sprint. Tapi lupa bagaimana aturan-aturan dalam sprintnya, bagaimana aturan dalam lari, bagaimana kita supaya bisa menang dalam sprint. Berlomba-lomba untuk memperbanyak, tapi lupa untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai bacaan-bacaan Al-Quran kita itu justru malah menjatuhkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah. Baik. Pada masa dahulu, zaman Rasulullah SAW, tidak ada yang salah berbahasa. Maka ketika tidak ada yang salah berbahasa, otomatis dalam membaca Al-Quran itu tidak salah. Karena pada dasarnya Al-Quran itu memakai bahasa fushah, bahasa yang fasih, bahasa yang murni. Ya, maka pada dasarnya pada saat itu para sahabat pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang salah membaca Al-Quran karena bahasa mereka juga bahasa Al-Quran. Ya. Tapi kemudian Al-Quran ini agama ini meluas ke orang-orang non-Arab, orang-orang yang tidak paham dengan bahasa Arab. Nah, mulai dari sini kemudian ada terjadi deviasi, ada terjadi pengurangan, ada terjadi tidak berkualitas bacaan-bacaan kita. Karena apa? Didasari kita memang tidak mengerti dengan bahasa Arab. Tapi bukan berarti kemudian karena kita tidak mengerti bahasa Arab, kita tidak mau untuk mempelajari atau membaca Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang baik. Tidak ada urusan seperti itu. Karena Al-Quran ini walaqad yassarna dzikra fa inna lahu lahafidhu walaqad yassarna al-Qur'an fa hal min mudzakir gitu. Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan Al-Qur'an ini gitu. Meskipun kita bukan orang Arab, tapi kita bisa lancar membaca Al-Qur'an. Meskipun kita bukan orang Arab, tapi kita bisa menghafalkan Al-Qur'an. Bahkan levelnya anak-anak pun bisa menghafal Al-Qur'an padahal nggak tahu, belum nalarnya belum dapet. Apalagi harus membedakan bahasa, harus membedakan maknanya belum bisa. Tapi mereka sudah bisa menghafalkan ayat-ayat yang luar biasa ini. Berapa banyak kita mendengar kisah-kisah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun belum balik, belum bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sudah bisa menghafalkan Al-Qur'an. Ya, ini termasuk mukjizat Al-Qur'an. Ya. Meskipun kita nggak kenal bahasanya, tapi ternyata kita bisa membaca Al-Quran dengan baik.
Tapi syaratnya harus mau belajar. Ya. Saya akan membacakan hadis, dan kisah ini menjadi latar belakang yang luar biasa, bahwasanya ternyata membaca Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Hadis Musa bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu an, qala kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yuqri'ur rajulan faqara ar-rajul innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di surah At-Taubah di ayat ke-60. Ada seorang pemuda yang membaca di hadapan Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran dan membaca surah At-Taubah di ayat 60 ini. Dia membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata lil fuqara ini, ya, kata lil fuqara harusnya dibaca lebih dari 2 harokat. Lil fuqara'i harusnya. Tapi kemudian pemuda itu hanya membaca lil fuqara'i 2 harokat saja. Lil fuqara'i 2 harokat saja. Lalu kemudian faqala Ibnu Mas'ud mengomentari bacaannya, ma hakadza aqra'aniha annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma hakadza aqra'aniha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dikomentari oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah itu tidak mencontohkan dengan bacaan yang seperti ini. Ya. Kalau kita mau menelisik, mau mendetail lagi, kata al-fuqara sebenarnya secara bahasa, ketika kita salah membaca tadi, yang harusnya dibaca misalkan 4 harokat atau lebih dari 2 harokat, 5 harokat atau 6 harokat, ternyata hanya dibaca 2 harokat, secara bahasa tidak berubah maknanya. Gitu. Ya, jadi dalam bahasa Arab ternyata panjang dan pendek dalam bacaan kita itu berubah makna. Kalau dalam bahasa kita mungkin nggak berubah. Budi, tetap kita pahami budi. Mau budi biasa atau budi, kita ucapkan budi, tetap namanya budi. Kita tetap memahami budi. Gitu. Tetapi dalam bahasa Arab itu berbeda. Ketika kita membaca panjang yang seharusnya pendek atau pendek yang harusnya panjang, gitu, kebalikannya, itu bisa merubah makna. Gitu. Tapi di sini kata al-fuqara di sini, ya, meskipun dibaca 2 harokat yang seharusnya 4 harokat, ternyata tidak berubah makna sebenarnya. Tapi kemudian Ibnu Mas'ud bilang bahwa Rasulullah itu tidak mencontohkan bacaan kepadaku seperti ini. Lalu pemuda itu bertanya, faqal wa kaifa aqra'akaha? Bagaimanakah bacaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol aqra'aniha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dibaca dengan lebih dari 2 harokat. Padahal di situ secara makna nggak berubah. Yang nggak berubah saja, kemudian tidak diterima oleh Ibnu Mas'ud, tidak dibenarkan oleh Ibnu Mas'ud. Apalagi kemudian bacaan-bacaan kita yang ternyata sangat berubah, sangat mengubah dari artinya. Ya, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Yang huruf A dibaca B, yang B dibaca A, ketuker-tuker. Yang harusnya dibaca ganda tapi dibaca tunggal dan yang lain-lainnya. Maka jadinya maknanya nggak karu-karuan. Kita bukannya membaca Al-Quran mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapat pahala, malah justru bisa jadi naudzubillah, kita justru mendapatkan laknat karena kita apa? Nggak mau belajar. Padahal sudah dianjurkan kita untuk belajar. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Yang namanya belajar itu wajib bagi semua muslim. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau bawahan, semuanya wajib belajar.
Maka belajar Al-Quran ini menjadi perkara yang wajib sebenarnya bagi kita. Kalau sampai kita ternyata baca Al-Quran menjadikan bacaan kita salah, maka sudah wajib kita untuk belajar. Maka alhamdulillah ternyata di sini ya luar biasa, termasuk saya bilang ini kampus yang luar biasa. Pembinanya juga luar biasa. Dosen-dosennya semuanya luar biasa. Karena apa? Bisa menjadikan program ini menjadi program inti belajar baca Quran. Nah, Masya Allah. Luar biasa. Belum tentu kampus-kampus lain itu bisa membuat hal yang seperti ini. Ini saya 2018 pernah ke sana, ya, di program yang sama mungkin sepertinya, di acara BBQ juga. Dan alhamdulillah di sini juga masih sama gitu. Programnya masih luar biasa. Ini yang saya sangat kagum dari kampus ini. Dan mudah-mudahan dari sini, dari kampus ini bisa diaplikasikan ke kampus-kampus yang lain sehingga program belajar Al-Qur'an ini semuanya membumi di semua kampus. Ya, tidak ada lagi yang kemudian buta huruf. Ya, kita mulai dari generasi-generasi muda, generasi-generasi pertengahan saat ini. Mudah-mudahan orang nggak ada di Indonesia ini yang sudah tidak lagi bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan. Ya, saya apresiasi luar biasa kepada para panitia, kepada pembina, dan kepada para dosen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan banyak kebaikan, keberkahan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang insya Allah akan mengalir terus, ya, tanpa terputus. Insya Allah. Karena apa? Ketika ada satu orang yang membaca dan belajar Al-Quran, kita menjadi perantara, ya, atas dia bisa membaca Al-Quran. Ketika dia membaca terus, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Meskipun kita nggak membaca, tapi dia yang membaca, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Dan dia ternyata mengajarkan kepada orang lain dan terus mengajarkan. Maka pahala yang luar biasa, yang paling punya pahala yang luar biasa adalah Rasulullah SAW. Karena apa? Al-Quran ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kita balik ke sini. Bacaan yang tidak sampai merubah arti saja ditolak oleh Ibnu Mas'ud, apalagi sampai yang merubah arti. Na'udzubillah. Pasti sangat ditolak. Ya. Oke. Ya, jadi bacaan Quran itu harus dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu setartil mungkin. Apa makna tartil? Apa yang dimaksud dengan tartil? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, menegaskan kepada kita bahwa at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang namanya tartil itu adalah bagaimana kita bisa mentajwidkan huruf. Bagaimana kita bisa mengucapkan huruf-huruf itu dengan benar, dengan fasih. Bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana cara bacanya, gitu. Dan juga kita tahu bagaimana berhenti, bagaimana mengulangnya. Gitu. Jangankan di bahasa Arab, bahasa kita, bahasa Indonesia, gitu. Kalau kita nggak tahu titik koma dalam bacaan kita, ya, buku yang kita baca atau hal-hal yang kita baca, kalau kita nggak tahu titik komanya, bisa menjadi maknanya itu ambigu. Atau bisa menjadi maknanya itu hancur. Berantakan. Misalkan contoh, Budi bermain bola. Budi makan nasi. Ya. Kalau kita nggak pas menaruh titik komanya, Budi bermain. Oke, maknanya masih aman. Budi bermain. Meskipun nggak ada keterangannya main apa. Padahal sebenarnya Budi bermain bola, tapi hanya kita penggal Budi bermain. Kita nggak tahu Budi bermain apa jadinya. Terus yang kedua, bola Budi makan nasi. Padahal yang makan nasi Budi. Tapi kalau kita nyambungnya bola Budi makan nasi. Loh, oh jadi bola Budi yang makan nasi kan? Bukan Budinya yang makan nasi. Ya, jadi dalam bahasa kita saja yang bahasanya sederhana, pemenggalan titik koma itu bisa berdampak fatal terhadap makna yang dibentuk, apalagi kemudian baca Al-Quran, ya, yang maknanya udah kompleks luar biasa,
ya sudah pasti akan lebih kacau lagi kalau kita salah dalam menentukan itu. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa benar dalam menentukan hal itu adalah belajar. Nah, maka BBQ ini kita harus masuk ke dalam, harus benar-benar rutin mempelajari, ya. Jangan sampai nanti kita malas-malesan. Akhirnya apa? Ya udah, keutamaan Al-Quran nggak akan kita bisa dapatkan. Ya. Nah, terdengar nggak soal ini? Kedengeran nggak tadi itu? Tidak. Enggak, Ustaz. Nggak kedengeran ya? Tidak terdengar. Oke, nggak terdengar ya. Sudah. Ya, kita lewat dulu deh. Baik. Ya, maka ini menjadi penting ya, kesalahan-kesalahan mendasar yang sering kita dapati adalah pertama, kita seringkali salah dalam mengucapkan huruf-hurufnya, seringkali salah dalam mengucapkan harokatnya, ketuker a, i, u-nya, segala macamnya. Ya, salah di panjang pendeknya, salah di huruf mati atau huruf ganda. Ini yang paling mendasar ya, yang paling dasar. Jangan sampai 5 hal ini terjadi pada kita, kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, maka kita harus menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini. Kenapa? Akan saya berikan contoh. Baik. Misalkan contoh. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Harusnya maknanya seperti itu. Alim. Alim ya, alim. Kayak ain, alim. Wallahu sami'un alim. Oke. Kalau kita salah, ternyata kita baca wallahu sami'un alim, a jadi a, yang tadinya a jadi a. Apa maknanya? Gitu. Yang seharusnya alim, ya maha mengetahui, berubah menjadi pedih. Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Gitu. Na'udzubillah ya. Insyaallah. Subhanallah. Jadi kita merubah maknanya menjadi luar biasa. Salah alim menjadi alim. Itu satu. Ya. Ini kita lewat dulu. Nah ini, misalkan ada yang muqaddimah wa innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya wa na'udzubillahi min. Kalau kita salah min syururi dengan min syururi itu. Ya, kalau kita salah baca nih, min sururi dengan min syururi, ketukar gitu. Ini kan maknanya dan kami berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ya, kegembiraan. Kalau salah tuh, kalau salah berarti ternyata kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kegembiraan. Gitu. Makanya kita susah terus ya. Karena kita ternyata salah berdoa. Jadi berdoa saja kalau kita salah ya. Berdoa saja kalau kita salah itu ternyata maknanya berubah. Maka kadang mungkin kita berpikir doa, ya Allah saya kok doa nggak pernah dikabulkan ya. Saya kok doa udah banyak-banyak tapi kok nggak pernah dikabulkan. Pertanyaannya adalah bukan salah di Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengabulkan. Apakah doa kita udah benar atau belum? Gitu. Jangan-jangan ternyata doa kita salah. Gitu. Kalau kita dikabulkan, misalkan seperti ini, gitu. Kalau kita dikabulkan doa kita, Masya Allah, mau jadi apa kita? Ya, kita udah udah semangat gitu, sampai kemudian kita suudzon itu berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa nggak dikabul-kabulkan. Ternyata doa kita yang salah gitu. Ya, hati-hati jangan sampai ternyata salah kita, kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai salah kita atau kita kemudian jadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnudzon. Itu. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, bukan tidak mengabulkan, tapi belum. Artinya ditunda atau diganti dengan yang lain tanpa kita sadari ternyata Allah sudah mengabulkan, tapi mengganti dengan perkara yang lain, dengan hal yang lain. Tapi kita nggak pernah sadar karena kita sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya masih ada atau
Bagaimana? Afwan Ustadz, ini sebenarnya sudah lewat tadi, Oke. tapi sepertinya materi masih banyak. Masih banyak sekali. Jadi nanti untuk waktu buat pertanyaan saya kurangi. Oke, ya udah kita coba 6 menit lagi ya, insya Allah ya. Iya. Baik. Ya, jadi ini hati-hati ya, jangan sampai salah huruf. Gitu. Jangan sampai salah. Nah, ada yang tahu salawat ini? Coba silakan. Ada yang pernah kenal ini? Salatullah, salamullah. Gitu. Ada bagiannya ilahi sallimil ummah minal afati. Lanjutannya apa? Ada yang pernah dengar? Boleh berkomentar, silakan. Atau moderatornya tahu mengenai ini? Salawat ini ilahi sallimil ummah minal afati. Pilihannya apa? Wan ni'mah atau wan niqmah? Ada yang pernah tahu? Wan ni'mah. Wan ni'mah. Yang pakai ain ya. Wan ni'mah. Oke, ada lagi? Silakan. Nggak ada yang tahu? Baik. Ya, ini fatal sekali itu. Kita udah sering-sering berdoa, sering-sering membaca gitu dengan lantang gitu. Ilahi ya Tuhan kami, salimil ummah, selamatkanlah umat ini. Gitu. Minal afati wan ni'mah. Nauzubillah ya Allah. Ternyata kita selama ini minta diselamatkan. Salimil ummah, umat ini tolong selamatkan ya Allah dari kenikmatan. Makanya kita selalu sengsara ya Allah. Karena kita selama ini doa salah ya. Kita minta diselamatkan dari kenikmatan. Yang harusnya minal afati wan niqmah, harusnya niqmah yang pakai qaf ya, niqmah ya, minta diselamatkan dari kesengsaraan, bukan dari kenikmatan. Jadi kalau yang pakai ain tadi salah ya, nggak pas sebenarnya. Ya, hati-hati tuh. Ya, yang benar adalah wan niqmah, atau mungkin kita sering dengar ya, ada yang salah gitu. Ilahi sallimil ummah minal afati wan ni'mah. Waduh. Makanya kita sengsara terus nggak maju-maju. Ya itu. Yang mengamini banyak lagi. Malaikat juga ikut mengaminkan. Waduh, naudzubillah. Ya Allah. Ya, hati-hati. Gitu. Apalagi dalam bahasa Arab sedikit berubah. Ya, fatal maknanya gitu. Nah, ini juga nih. Ada yang namanya Jamal? Ada? Di antara kita ada yang namanya Jamal? Enggak ada? Oke. Mohon maaf jika ada. Jika ada mohon maaf, bukan maksudnya untuk mengambil namanya atau menghubungkan, tidak ada hubungannya di situ. Tapi ingin menegaskan kata Jamal, ya kata Jamal, kalau kita salah membacanya, ya kalau salah membacanya, gitu. Mana yang benar? Mana yang benar? Kalau kita menyebutkan kata, Jamal, gitu ya. Misalkan kita ketemu orang atau kita ketemu teman, ya namanya Jamal, Jamal, gitu. Kita panggil dengan Jamal yang pendek itu. Ini artinya adalah unta, gitu ya. Jadi kita manggil dia, unta. Gitu. Ya. Hati-hati tuh, apalagi manggilnya di Arab. Waduh, repot tuh nanti. Untanya mana? Nggak ada. Ya, Jamal yang pendek itu artinya unta. Sedangkan nama Jamal, ya namanya itu sebenarnya adalah yang maknya panjang. Ya, Jamal.
Jamal. Harusnya panjang gitu. Oke. Nah, ini namanya bagus baru, indah, ganteng, tampan. Orang tuanya udah ngasih namanya bagus, jangan sampai kita salah memanggil dia. Gitu. Manggilnya Jamal, Jamal, gitu. Jamal, gitu. Jamal, panjangin supaya maknanya pas, panggilannya pas, ya. Bukan justru jadinya hinaan, gitu. Yang tadinya doa dari orang tuanya supaya dia jadi ganteng, tampan, indah, bagus. Tapi kemudian kita hina dengan jadinya Jamal, ya. Meskipun secara tulisan Indonesia ya karena kita nggak bisa mentransliterasikan kan. Kalau tulisnya Jamaal, jadinya nanti manggilnya Jamaal bukan Jamal panjang. Jadi paling tidak kita bisa memanggilnya dengan panjang Jamal itu. Ya, supaya pas. Baik, itu salah satunya. Ini juga jangan sampai salah panjang pendek. Ya, kita bilang khotib, silakan khotib naik ke mimbar. Silakan khotib naik ke mimbar. Khotib. Ternyata khotib itu yang kho-nya panjang. Khotib. Khotib itu artinya adalah orang yang meminang. Orang yang meminang. Harusnya yang khotib yang naik ke mimbar itu khotib. Khotib. Ya, silakan khotib naik ke mimbar. Jadi jangan sampai salah. Silakan khotib. Nah, siapa yang mau lamaran, siapa yang mau nikah? Kalau nggak ada, ya jangan sampai salah panjang pendek. Ya, itu termasuk salah satunya. Dan ini cek hafalan kita, ya. Jangan sampai salah. Alladzi di surah apa namanya? Surah Al-Humazah ya. Alladzi jama'a ma atau jama'a alladzi jama'a malan wa 'addadah atau alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kalau kita salah maknanya fatal ya. Jama'a artinya mengumpulkan ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Harusnya adalah maknanya ini, jamaah yang pendek ya. Dia orang yang mengumpulkan harta, jamaah. Gitu. Jangan sampai artinya jamaah. Jamaah jadinya apa? Jadinya maknanya menggauli. Gitu. Ya Allah, maknanya jauh luar biasa. Ya. Fatal sekali ya, panjang pendek itu sangat berpengaruh perubahan huruf, huruf ganda, huruf sukun dan lain-lainnya. Jangan sampai kita salah. Baik, mungkin itu saja. Sebenarnya masih panjang, tapi karena waktunya mepet, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran hikmahnya dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya. Mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi kita agar kita mau untuk mempelajari Al-Qur'an. Jangan sampai kita terjebak atau jatuh ke dalam kesalahan yang seperti ini. Nauzubillah. Ya, fatal sekali. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Bagi yang mau bertanya, bisa langsung menyalakan mic-nya atau dengan bertanya melalui kolom chat. Diberi maksimal 3 penanya. Monggo. Ya, alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Insya Allah berarti pada ikut BBQ, insya Allah mudah-mudahan pada pinter-pinter semuanya. Insya Allah. Mungkin dari jajaran panitia ada yang mau bertanya? Sunar atau Amar?